Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Afriana dengan nomor induk mahasiswa A111200038. Saya dari kelas A, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat dan karunia-Nya lah, berupa nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga nikmat tersebut masih kita rasakan sampai saat ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insya Allah akan tetap setia dalam ajaran beliau. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sebenarnya itu profesi kependidikan. Nah, jika kita melihat pada hakikatnya profesi kependidikan ini merupakan tenaga kependidikan yang artinya secara umum adalah orang-orang yang peduli terhadap masalah-masalah kependidikan dan memiliki tugas serta wewenang tertentu di bidang kependidikan, yang artinya mereka bisa berkecimpung sesuai dengan tupoksi dan kemampuan yang mereka miliki. Nah, lanjut daripada itu, kita bisa melihat apa harapan-harapan kita serta tantangan apa saja yang terjadi pada profesi kependidikan. Nah, salah satu ciri profesi adalah kontrol yang ketat atas para anggotanya. Kemudian yang artinya suatu profesi ada dan diakui masyarakat karena ada usaha dari orang-orangnya itu sendiri, yang dimana digunakan untuk menghimpun dirinya maupun orang lain. Nah, hal itu bisa kita lakukan lewat organisasi. Profesi ini dilindungi dan kemungkinan akan ada penyalahgunaan yang bisa membahayakan keutuhan serta kewibawaan profesi itu sendiri. Nah, maka dari itulah kode etik sangat berperan penting terhadap aturan-aturan serta norma-norma yang akan dilaksanakan para profesi kependidikan atau tenaga kependidikan. Nah, melalui hal ini kita semua pasti bertanya, apa sih tujuan dari kode etik itu, serta apa saja sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada si pelanggar kode etik tersebut. Nah, sebelum kita lanjut kepada tujuan, sanksi-sanksi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kode etik, di sini kita perlu mengetahui apa sih sebenarnya kode etik itu. Nah, kode etik merupakan suatu profesi, adalah suatu norma-norma, aturan-aturan yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi dalam melaksanakan tugas profesinya. Dan nah, lanjut daripada itu, kita lanjut ke tujuan kode etik. Nah, di sini ada salah seorang berpendapat yang bernama Hermawan di tahun 1989. Di sini tujuan adanya kode etik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan mutu profesi. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Nah, setelah kita mengetahui tujuan serta pengertian dari kode etik itu sendiri, kita bisa juga melihat sanksi-sanksi apabila setiap tenaga pendidik melalui etik yang telah disepakati dan sudah berlaku. Di sini sanksi yang didapatkan oleh seseorang yang melanggar kode etik adalah berupa sanksi moral yang berupa celaan dari rekan-rekannya, dan juga sanksi lain itu yaitu dianggap
orang tersebut dianggap didapatkan sanksi yang begitu berat sesuai dengan pelanggaran dan kode etik yang dia langgar seperti itu. Nah, kemudian jika kita juga melihat pada hakikatnya seorang guru itu apabila dia memiliki kode etik tersendiri atau bahkan kode etik yang sudah ditetapkan, nah kode etik itu bisa lebih memunculkan rasa profesionalisme dalam menjalankan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik. Nah, dengan keahlian dan keprofesionalan tersebut, sang guru atau tenaga pendidik bisa menjalankan kemampuannya, tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang ia miliki, sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, selain daripada itu, komponen yang paling utama dalam sistem pendidikan adalah guru itu sendiri, peran seorang guru. Nah, dengan peran seorang guru tersebut, dengan dibutuhkannya tenaga pendidik agar sistem pendidikan bisa berjalan dengan baik. Nah, selain daripada itu, selain komponen tersebut yaitu seorang guru bisa juga mencapai keberhasilan sebuah sistem pendidikan adalah dari komponen siswa atau murid. Antara siswa dan guru itu keduanya memiliki hubungan kewibawaan yang artinya berarti seorang siswa yang dimana dapat menumbuhkan kesadaran pribadi untuk belajar. Nah, dengan hal tersebut hubungan kewibawaan bukan dalam artian bukan memunculkan rasa takut pada siswa, melainkan bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling percaya antara tenaga pendidik dengan peserta didik. Nah, berarti secara kesimpulan kita bisa simpulkan bahwa ini merupakan tenaga profesional yang bertanggung jawab, yang mampu menemban amanah melalui tanggung jawab yang diberikan kepada dia, yang dimana di sini seorang guru sebagai pengajar, melainkan sebagai seorang pendidik, seseorang yang mampu membimbing sang siswa atau peserta didik untuk menjadi pribadi yang baiklah, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.